Hari ini lagi-lagi ngegas ya IHSG Din, tadi pagi dibuka menguat 0,55% ke level 6.649 sekitar pukul 9 pagi, bahkan sempat menyentuh 6.683 nih di level tertingginya atau highest level. Penguatan ini tampaknya didorong oleh saham-saham yang berkapitalisasi besar seperti BBCA, BBRI, Unilever yang mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan. Seperti tadi yang saya sebutkan, Unilever yang bahkan finish terapresiasi lebih dari 17%. Betul sekali. Memang kalau kita lihat sentimen globalnya memang cukup positif seperti yang kita ketahui bahwa pengaruh dari sentimen global terhadap pasar keuangan kita cukup besar, di mana pasar global sendiri menunjukkan pemulihannya setelah sebelumnya mengalami tekanan akibat ketidakpastian kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana indeks utama Wall Street kalau kita review termasuk S&P 500 kemudian Nasdaq ini mencatatkan penguatan dan memberikan sentimen positif bagi pasar Asia, termasuk salah satunya adalah Indonesia, Sasa. Tentunya terkait dengan Trump ini bisa dikatakan sejumlah pihak mengatakan bahwa kebijakan yang ia terapkan ibarat seperti bumerang gitu ya bagi perekonomian negeri Paman Sam. Bahkan sejumlah analis seperti IMF memperkirakan ekonomi global tidak akan setinggi seperti dengan tahun-tahun sebelumnya atau proyeksi sebelumnya. Kalau dari domestik, apa saja Din sentimen yang turut menguatkan tenaga IHSG? Ya, kalau dari domestik sebenarnya menarik untuk kita cermati yang tadi sudah direview juga sebenarnya adalah berkaitan dengan performance nilai tukar mata uang Garuda atau rupiah yang memang menunjukkan penguatannya terhadap dolar Amerika Serikat yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Bahkan hari ini rupiah ini direview atau dievaluasi paling perkasa sekawasan Asia pada hari ini. Meskipun memang masih berada di kisaran 16.800-an ya Din, tampaknya memang ada perkembangan terbaru nih dalam negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, apa sih dampaknya terhadap pasar keuangan dan juga ekonomi Indonesia sebetulnya Din? Ya, betul sekali Sasa. Kita review sedikit di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tadi mengungkapkan dalam konferensi pers langsung dari Washington DC begitu bahwa sebenarnya proposal Indonesia dalam negosiasi tarif dengan Amerika Serikat mendapatkan respons positif, di mana proposal ini mencakup 5 poin utama, yaitu dimulai dari pemenuhan kebutuhan energi nasional, akses pasar ekspor ke Amerika Serikat, deregulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha, kerja sama rantai pasok industri strategis, dan transfer teknologi di bidang kesehatan, pertanian, dan energi terbarukan. Nah, Amerika Serikat sendiri disebut-sebut mengapresiasi langkah cepat dari Indonesia dalam membuka dialog dan juga merespons kebijakan tarif Donald Trump, di mana hal ini memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan Indonesia karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga hubungan dagang yang sehat dan juga menguntungkan, dan memang sudah tercermin pada kinerja IHSG pada hari ini. Dan bahkan dikatakan Indonesia mendapatkan perhatian khusus gitu ya dalam negosiasi dengan negeri Paman Sam. Tapi di satu sisi dengan angin segar dari kabar negosiasi dan komunikasi antara Amerika Serikat dan juga Indonesia ini, ada nggak sih Din risiko yang perlu diwaspadai investor terkait dengan pengembangan ini? Ya, tentu saja ada Sasa. Meskipun memang respons Amerika Serikat disebut-sebut positif, tapi proses negosiasi ini kan masih berlangsung dan memang masih belum mencapai kesepakatan final. Ketegangan dagang sendiri kalau kita lihat sebenarnya kan bisa mengganggu rantai pasok global yang berdampak pada industri manufaktur Indonesia yang terlibat dalam ekspor dan komponen ke Amerika Serikat, di mana gangguan ini dapat menyebabkan penurunan efisiensi produksi dan peningkatan biaya operasional karena ketidakpastian adalah musuh terbesar dari dunia usaha dan investasi. Dibayangkan misalnya kalau kita mau produksi sepatu begitu, lemnya atau benangnya harus impor, tapi kita harus tunggu-tunggu dulu nih keputusan antara hasil dari negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat. Padahal tenaga kerja kita kan tetap harus berjalan, tetap harus bekerja, sepatu tetap harus diproduksi. Nah, bagaimana nasibnya? Inilah yang menjadi musuh terbesar dari ketidakpastian yang diberikan di dalam proses negosiasi ini sendiri. Selain itu, produk dari negara lain yang terkena tarif tinggi di Amerika Serikat seperti misalnya produk dari China, kemudian dari Vietnam, mungkin juga mencari pasar alternatif, termasuk salah satunya adalah Indonesia, di mana hal ini dapat meningkatkan persaingan di pasar domestik, menekan harga dan juga mempengaruhi keberlangsungan usaha lokal terutama UMKM. Lagi-lagi yang terkena adalah UMKM. Di sisi lain, investor asing juga cenderung bersikap hati-hati dalam situasi ketidakpastian, di mana data menunjukkan bahwa realisasi investasi asing di Indonesia ini menurun 6,2% pada kuartal pertama 2025. Ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketegangan dagang. Kemudian ada juga dampak kumulatif dari penurunan ekspor, gangguan industri, dan juga penurunan investasi yang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini yang menjadi highlight begitu yang banyak disebut-sebut, di mana proyeksi pertumbuhan ekonomi
ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 telah direvisi, turun dari 5,1% menjadi 4,7%. Ya, artinya cukup banyak PR-PR yang perlu di-note, ini menjadi perhatian karena tadi ternyata dampaknya cukup bervariasi gitu ya, bisa dikatakan memiliki multiplier effect. Terima kasih atas penjelasannya Dina. Jadi IHSG hari ini memang menguat ya berkat dorongan dari sentimen global yang cukup positif dan juga perkembangan domestik termasuk tadi negosiasi dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia. Dan selalu penting nih untuk mengikuti perkembangan terkini dan melakukan analisis yang mendalam sebelum mengambil keputusan berinvestasi.